WA nanya nih, saya itu mau pingin proses kalau masih bisa gitu. Masih bisa apa enggak ya? Mas, kalau umurnya udah 43. X mana? Ex Taiwan tapi udah tahun 2000. Waduh. Bahasanya? Bahasanya itu saya ini belajar sendiri di rumah, belajar Hongkong. Kalau bahasa Taiwannya itu saya ya bisa cuman sedikit-sedikit karena dulu saya di Taiwan tentu di pabrik. Oh. Jadi jarang ngomong. Oh. Sedangkan di sini rumah tangga. Rumah tangga harus banyak ngomong. Ya, nanti coba deh saya kasihkan ke agent mana yang atau PT mana yang mau sampean ex Taiwan. Oh iya. Gitu ceritanya, Mbak. Soalnya kan kalau ex Taiwan terus misalnya di Taiwan terus 1 tahun di Indonesia 2 tahun masih oke. Tapi sampean Iya, 2000 udah tahun 2000. ini 2024 24 tahun yang lalu dan usia sampean 42. Kalau pasti anggapannya non, Mbak, bukan X, karena udah lama di Indonesia. Iya. 24 tahun ya. Nanti coba deh tak kasih nomor, sampean boleh hubungi, coba tanya sama mereka. Iya. Terima kasih ya Mas infonya. Siap Mbak siap. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, lu ex Taiwan dari pabrik, usianya 42, tapi 24 tahun yang lalu guys. Ini terus aku piye, bingung. Kita mau gimana ya bantu prosesnya? Ya mau nggak mau sampean masuk PT lagi, Mbak. Anggap non 24 tahun. Nah, sampean 24 tahun yang lalu, sekarang 42, itu berarti umur nang Taiwan ini piro? 20 21 21 ah. 24 tahun loh wisan. ya mungkin kan umur asli sekarang Oh, 43 dulu mungkin dituakan. Ya, kadang-kadang ya kayak gitu ya. Ya teman-teman semua ya. Jadi gimana ya? Aku nggak iso ngomong guys. Jadi menurutku sekali lagi kita itu di apa ya? Di Hong Kong ya. Hong Kong ini kalau nggak bisa bahasa itu, kalau mentalnya nggak kuat ini remuk loh guys. Remuk. Nggak cukup cuman bisa kerja tok, itu nggak cukup. Kalau kita pikirannya cuman ala yang penting kan kerja bersih-bersih ini ya silahkan, kalau nggak percaya silahkan dicoba. Nah, urung nyampe di sini nanti 2 bulan juga kelar. Tuh. yang kemarin baru kerja 2 bulan Piye? 3 menit kemarin mantap kerja praktikal Kerja 2, oh ya ex Taiwan ngomongnya. ya ex Taiwan juga kan Ex Taiwan juga lama itu kerja di Hong Kong 2 bulan terus di interminate. Jadi Mula nggak bawa apa-apa, cuman jalan-jalan aja di sini 2 bayar bulan. di PT dong Ngasih duit sama PT. Nah ini loh yang kadang-kadang itu piye ya? Yang kita nggak bisa habis pikir itu di situ loh teman-teman. Pertanyaannya itu bukan bisa atau tidak. Seperti hari ini tadi saya nonton konten. Sebenarnya bukan bisa atau tidak, tapi kualifikasi kita itu masuk nggak? Nah itu yang harus dipikirkan. Kualifikasi standar dan apa yang kita bisa itu bisa masuk nggak? Nah itu loh yang nggak bisa kita ukur teman-teman, ya kan? Di konten ini saya cuman menyampaikan di mana bahwa ukurannya sing iso kerja nang Hongkong iki piye? Wong buktinya juga yang nggak bisa bahasa masuk ke Hongkong. Nah ini kualifikasi yang absurd gitu. Kualifikasi yang Hongkong ini nggak jelas. Asal gini loh, kadang yang ingin benar-benar kadang saya takutin
adalah pokoknya aku kerja nang Hongkong piye carane bahasa nggak iso, semua nggak iso masuk ke PT karena keinginan kita kuat dan keras, ya kan, ingin keluar negeri, oke lah, akhirnya berangkat, akhirnya budal Green tea. ya coba Nyok. kemarin kopi terus green tea, akhirnya budal ya kan teman-teman, nyampe di Hongkong, dan nyampe di Hongkong majikan sering marah-marah, mentalnya gak nyampe. Nah, itu hanya buang waktu gitu. Dan sayang, dan banyak sekali teman-teman ala wis resikonya pikir buri. Ya, kalian hanya kalau mengandalkan hanya bisa apa enggak PT kalian itu udah siap-siap mengambil sebuah nilai. Gitu loh. PT itu hanya apa ya? Menurut saya itu persinggahan sementara. Waduh. Persinggahan sesaat kalian yang sebenarnya itu ya memang di Hongkong. Ya kan? Belajar bahasa secara matang, belajar karakternya majikan. Ya, yang suaranya keras, yang semuanya serba rewel, jaga mbah, nggak tidurnya kurang, itu yang harus benar-benar diperhatikan loh teman-teman. Kontenku nggak nyampe ke kalian, kontenku nggak nyampe sama orang-orang yang berproses di agent di PT, itu kontenku nggak nyampe sampai ke sana, dan mereka pasti akan dihindarkan dari konten-konten saya. Dan lagi pula di YouTube, kuota mahal di Indonesia nonton YouTube guys, kecuali punya wifi. Nah, kalau punya wifi masih mending. Maka dari itu ya, saya terus akan berusaha menyampaikan terus di dalam konten bagaimana dan seperti apa ya kan persoalan dan permasalahan di Hongkong, dan bagaimana cara sebenarnya kita itu mengatasi problematika yang ada di Hongkong seperti apa, karena takutnya itu jeglek, yang diserang itu mental, nggak cuma fisik. Nah, kalau fisik itu capek, kita tidur lelah beres, tapi kalau mental capek lelah itu, apalagi yang tidak libur ya, yang selalu oke lah, belum tahu majikannya, belum kenal majikannya, belum paham habit majikannya, terus ngomongnya nggak usah libur, liburnya 1 kali aja, itu jelas nyampe di sini pasti akan depresi, ya kan. Yang zaman dulu itu sudah banyak sering terjadi, tapi ya stahes butuh duit. Tapi kalau generasi hari ini kita nggak ngerti, sudah teknologi sudah begitu luar biasa. Bahkan ya teman-teman, kadang-kadang ada yang bilang nggak boleh pegang HP, ya kan, kerja nggak boleh pegang HP, gimana? Nah sekarang, apalagi zaman sekarang udah banyak sosial media, udah sering scroll, kemudian kalian tidak diperbolehkan pegang HP. Aduh, frustrasi apa enggak? Jamin frustasi ya. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi mohon dimaafkan saya apabila ada hal-hal yang memang kurang dan nggak pantas, ya kan. Dan sekali lagi, Hongkong itu benar-benar susah gampang untuk bisa ditaklukkan, tergantung dari diri kalian ya. Kalau mentalnya sudah jagoan ya mantap ya. Oke, stay tune my YouTube channel and see you next video.